beberapa kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus. Ini dari golongan Al-Murji'ah, Al-Qadariyah, Al-Jahmiyah, Ar-Rafidah, dan Al-Khawarij. Setelah kita terangkan maksud dari kelompok-kelompok ini dan setelah kita jelaskan beberapa penyimpangannya. Dan ini sekali lagi bagaimana yang telah kita sampaikan bahwa menjelaskan kesalahan itu dari metode syar'i yang ditempuh oleh as-salaf. Sebab ilmu syariat itu dijaga dari ketergelinciran orang yang tergelincir. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadis ini dihasankan oleh jumlah para ulama dari beberapa jalan. Dia bersabda, "Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu yankuna anhu tahrif al-ghalib wa ta'wil al-jahilin wa intihal al-mubtilin." Sungguhnya ilmu ini pada setiap generasinya itu disandang oleh orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya. Para ulama yang terpercaya ini mereka meniadakan dari ilmu itu tahrif, perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim, takwil yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil, dan jalan yang keliru yang ditempuh oleh orang-orang yang ingin menggugurkan agama. Ya. Dan syaitan berusaha menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Maka kalau tidak ada ulama yang menjelaskan kesalahan tersebut, dikhawatirkan kaum muslimin akan jatuh di dalam kesalahan yang sama. Karena itu diperingatkan tentang bahaya kelompok-kelompok ini. Sebab ini kelompok-kelompok di masa itu telah membuat sekian banyak penyimpangan dan menyebabkan banyak dari kaum muslimin tergelincir, jatuh di dalamnya. Dan yang lebih ironis lagi bahwa kelompok-kelompok ini terus masih ada pewarisnya sampai hari ini. Kelompok Murji'ah, kelompok Al-Qadariyah, kelompok Jahmiyah, kaum Syiah, kelompok Khawarij. Masih diketemukan orang-orang yang menyandang pemikiran mereka. Kemudian beliau menjelaskan di sini tentang beberapa orang yang berucap tentang masalah Al-Quran. Beliau berkata, menguraikan penjelasan para ulama salaf di masanya. Kata beliau, "Wa man za'ama anna al-Qur'ana makhluq fa huwa kafirun billahi al-'azim. Kufran yanqulu min al-millah." Siapa yang menyangka bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia adalah kafir kepada Allah Al-Azim, yang Maha Agung. Kafiran yang mengeluarkan dari agama. Wa man syakka fi kufrihi mimman yafham fa huwa kafir. Siapa yang ragu terhadap kekafirannya
dari orang-orang yang paham, maka dia juga adalah kafir. Ini penjelasan tentang kelompok Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah apa? Adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Dan mana Al-Quran adalah makhluk? Al-Quran itu adalah ciptaan sama dengan manusia juga adalah makhluk dan benda-benda yang lainnya. Dan ini adalah kekafiran. Sebab Al-Quran itu dari kalam Allah, dari firman Allah. Dan firman Allah adalah apa? Adalah sifat Allah. Sifat Allah tidak boleh dikatakan makhluk. Kalau ada sifat Allah makhluk, berarti pemilik sifat adalah apa? Adalah makhluk pula. Karena itulah dianggap kafir orang yang mengatakan seperti ini. Dan telah kita terangkan pada daurah sebelumnya, bantahan untuk pernyataan Al-Quran itu makhluk, dan telah kita terangkan sisi-sisi kekafiran atas sebab dikafirkannya orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya. Di sini beliau ini menekankan tentang kelompok Jahmiyah ini yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, hukumnya dia kafir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Demikian pula orang yang ragu tentang kekafiran ini. Siapa yang ragu dia kafir, ya, maka dia juga dianggap kafir. Itu disyaratkan di sini mimman yafham, orang yang ragu dari orang yang paham. Adapun kalau dia tidak paham, jadi orang yang jahil diajari. Jelas ya? Tapi kalau dia mengerti, kemudian dia ragu, maka ini sama hukumnya. Kalau siapa yang ragu dalam mengkafirkan orang yang kafir, maka dia dihitung apa? Dihitung kafir. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa man syakka fi kalamillah. Dan siapa yang ragu tentang firman Allah, fawaqafa syakkan, lalu dia tawakuf, dia ragu, dia berkata, yaqulu la adri makhlukun aw ghairu makhluk, fa huwa jahmi. Dia tawakuf, dia kadang-kadang saya tidak tahu dia makhluk atau bukan makhluk. Orang yang seperti ini hakikatnya dia adalah sama dengan kelompok Jahmiyah. Sebab permasalahan Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah, ini adalah pembahasan yang tidak ada yang meragukannya. Pembahasan yang sangat jelas di dalam syariat. Kenapa dia bisa ragu dengan ucapan ahlul bidah mengatakan ini makhluk atau bukan makhluk? Kadang-kadang saya tidak tahu. Ya. Dan ini dipahami oleh jumlah ulama seperti Imam Ahmad dan lain-lainnya adalah trik dari orang-orang Jahmiyah untuk menutupi bid'ah mereka. Untuk menutupi bid'ah mereka. Jadi kalau kita lihat di dalam sejarah, orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ini ketika mulai munculnya, mereka mendapat pengingkaran dari para a'immah. Ada pengingkaran di masa Imam Syafi'i. Dari Imam Syafi'i sendiri dan selainnya. Jelas ya? Kemudian ahli bidah ini terus mereka menyampaikan bid'ahnya hingga mereka berhasil ke tahapan mendekati penguasa dan menanamkan bid'ah ini kepadanya, serta
membangkitkan semangat penguasa untuk menguatkan bidah ini, menolong bidah ini. Sehingga para ulama diuji, harus diuji, ditanya apa pendapat tentang Al-Quran. Kalau mereka ucapkan pendapat yang benar, Al-Quran kalam Allah, maka mereka akan disiksa dan sebagiannya akan dibunuh. Nah, ini fitnah azim, fitnah azimah, fitnah yang sangat besar yang terjadi di masa itu. Jadi maklum bagaimana kisah Imam Ahmad, sabaran beliau menghadapi fitnah ini sampai beliau di penjara di 3 generasi pemerintahan. Ya. Untuk membela keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, adalah firman Allah, bukan makhluk. Ya. Beliau mendebat semua ahlul bidah yang membisiki pemerintah dalam hal itu di depan pemerintah. Imam Ahmad rahimahullah dipatahkan oleh Allah. Hujjah-hujjah beliau tidak pernah terpatahkan. Ya. Nah, setelah itu Allah bukakan kemenangan untuk ahli sunnah. Imam Ahmad dibebaskan. Dan pemerintah pun setelah itu mengerti salahnya dan kejelekan pendapat yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Maka ahlul bidah pun menjadi hina waktu itu. Maka tidak dikenal ada orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk kecuali akan dihajar, kecuali akan disikapi, diterangkan kejelekannya. Maka di sini kelompok Jahmiyah pun mulai mencari trik supaya bid'ahnya tidak begitu tidak begitu nampak. Kalau ditanya apa pendapatmu tentang Al-Quran, mulailah dari mereka yang berkata saya tidak tahu apakah dia makhluk atau bukan makhluk. Itulah ya. Ini yang disebut dengan nama kelompok Al-Wasithah. Jadi lahir lagi setelahnya kelompok disebut nama Al-Wasithah. Mereka menganggap dirinya tawakuf. Ya, dan tawakuf dalam hal yang seperti ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Sebab dalil yang sangat jelas. Seperti matahari yang berada di siang bolong, terbit. Kan tak mungkin seorang di tengah terik matahari dia berkata, wah saya tawakuf, apakah matahari terbit atau tidak. Ya kan? Ini adalah hal yang keliru. Sama dengan masalah ini. Ini bukan masalah yang boleh seorang itu tawakuf. Karena itu hakikatnya orang yang mengatakan Al-Quran itu, saya tidak tahu apakah dia makhluk atau bukan makhluk. Hakikatnya adalah jahil. Kalau dia adalah orang yang jahil, tidak mengerti, saya tidak begini ucapannya. Dia akan berkata, saya tidak tahu. Kan begitu. Tapi ini tidak. Dia berkata, saya tidak tahu dia makhluk atau selain makhluk. Menggunakan bahasa yang mengesankan sesuatu yang lain. Baik, ini kelompok Al-Wasithah. Hukum terhadap kelompok Al-Wasithah ini dianggap jahmi oleh penulis. Kemudian beliau katakan, wa man waqafa fil Qur'ani jahilan ulima wa hujjah wa lam yukaffar. Adapun orang yang tawakuf dia jahil, kalau dia betul-betul jahil, maka dia diajari. Dia diajari. Kalau setelah diajari dia masih tawakuf juga, maka ini ditafsir, dianggap apa? Ahlul bidah. Wala bisafar, dan tidak dikafir. Sebab mungkin masih ada syubhat yang melekat pada dirinya. Ya. Maka ini sebagai kesimpulan terhadap kelompok Al-Wasithah. Kelompok Al-Wasithah hakikatnya adalah Jahmiyah, kecuali siapa yang tawakuf karena memang betul-betul dia jahil, tidak tahu. Maka ini diajar. Kemudian berikutnya kata penulis, wa man qala lafzi bil Qur'an makhluk fa huwa jahmi. Awil Qur'an bil lafzi makhluk fa huwa jahmi. Kata beliau, siapa yang mengatakan lafazku, pengucapanku terhadap Al-Quran itu adalah makhluk,
maka dia adalah Jahmi, pengikut Jahmiyah. Dia berkata, Quran dengan ucapan dariku itu adalah makhluk. Kalau dikatakan seperti ini, dia adalah Jahmi, pengikut Jahmi. Nah, ini kelompok yang ketiga dalam yang menyimpan dalam masalah Al-Quran. Disebut dengan kelompok lafziyah. Ya. Setelah ahli bidah mulai digunakan dalam ucapan mereka Al-Quran itu makhluk, maka sebagian ahli bidah ketika ditanya Al-Quran itu apa? Dia nggak terang-terangan berkata Al-Quran itu makhluk, tidak. Tapi dia memakai bahasa yang bersayap. Kata yang apa? Bersayap. Dia katakan lafazku, pengucapanku terhadap Al-Quran itu adalah apa? Adalah makhluk. Kita selalu ahli sunnah mengatakan pengucapannya berarti dia berbuat mengucapkan itu adalah makhluk. Kalau ini yang dimaksud memang benar. Ya, sebab perbuatan makhluk adalah apa? Adalah makhluk. Ya, hamba berbuat. Kita sekarang duduk di sini. Duduk ini adalah apa? Makhluk. Ya kan? Perbuatan hamba adalah makhluk. Allah berfirman, Allahu khalaqakum wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amalan kalian. Menetapkan bahwa amalan adalah makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ya. Adalah pencipta segala sesuatu. Termasuk perbuatan hamba, Allah yang menciptakannya. Nah, maka ini jelas. Ya. Orang Jahmiyah mengatakan lafazku dengan Al-Quran itu adalah makhluk. Kalau ahli sunnah mungkin sebentar selalu dia katakan, oh perbuatan. Tapi mereka tidak. Yang mereka maksud Al-Quran itu sendiri adalah apa? Adalah makhluk. Jelas ya? Karena itu di sini penulis memberikan hukum bahwa siapa yang mengatakan lafazku dengan Al-Quran adalah makhluk, dia adalah Jahmi. Dia adalah kelompok apa? Jahmiyah. Nah, maksud mereka lain. Maksud mereka lain. Mereka inginkan lafazku dengan Al-Quran, yaitu Al-Quran itu sendiri. Yang terlafazkan yaitu Al-Quran. Yang terbaca. Jelas ya? Ini adalah hal yang keliru. Dan para ulama mengingkari orang yang mengucapkan lafaz-lafaz global seperti ini. Ya. Dan ini ada pembahasan khususnya di kalangan para ulama, diingatkan sebagian lafaz-lafaz yang global, ya, yang memberikan kesan salah, yang memberikan kesan keluar dari jalan yang lurus. Maka lafaz yang seperti ini hendaknya ditinggalkan dalam pembahasan akidah. Kita jangan memakainya. Jangan memakainya. Baik. Jadi ini secara umum pembahasan tiga berkaitan dengan orang yang menyimpang dalam masalah Al-Quran. Kelompok Jahmiyah, kemudian kelompok Al-Lafziyah, dan sebelumnya kelompok apa? Al-Wasithah. Ya. Baik. Kemudian setelah itu beliau berkata, jadi ini nukilan dari dua orang imam sekaligus. Ya. Dan di akhirnya, karena ini dari riwayat Ibn Abi Hatim, Abu Muhammad Abdurrahman Ibn Abi Hatim, Abdurrahman bin Abi Hatim menukil riwayat yang lain dari ayahnya, yaitu dari Abu Hatim. Kata Abu Muhammad Ibn Abi Hatim, wa sami'tu abi yaqulu, dan saya mendengar ayahku berkata, wa alamatu ahli al-bidah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Wa alamatu ahli al-bidah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Ini ada kesalahan tulis ya. Al-waqi'iyah. Jadi alamat ahli al-bidah adalah al-waqi'ah fi ahli al-athar. Tanda ahli al-bidah adalah mereka terus jatuh di dalam mencerca ulama ahli hadis.
Itu tanda ahli bidah. Sebab tidak ada dari ahli sunnah yang mencerca para ulama, yang menjelekkan para penyandang ilmu, yang menjelekkan ulama yang merupakan lentera umat, penerang di tengah umat. Kalau para ulamanya dicela, maka ini celaan hanya berasal dari orang yang jelek, dari kalangan ahlul bidah, dari kalangan kaum munafikin maupun selainnya, yang ingin menjauhkan umat dari para ulamanya. Maka ini ciri umum dari ciri ahlul bidah. Bidah itu punya ciri-ciri. Ini salah satu cirinya. Jelas ya? Al-waqi'ah fil ulama, al-waqi'ah fi ahli al-athar. Mereka benci kepada ahlul hadis. Nah, benci kepada ahlul hadis. Suatu hari katakan kepada Imam Ahmad bahwa Ibn Qutailah berkata, ahlul hadis itu, Ibn Qutailah berkata, ahlul hadis kaum musuh, adalah kaum yang jelek. Imam Ahmad yang tadinya duduk, tiba-tiba beliau berdiri dengan sangat marahnya mendengar ucapan itu. Kemudian beliau masuk ke rumahnya, berjalan sambil berkata, zindiq, zindiq. Orang ini adalah zindiq. Dan kalimat zindiq sendiri ini penamaan untuk orang yang menyembunyikan kemunafikan. Kalau di masa Nabi disebut munafik, setelah itu disebut zindiq. Jelas ya? Nah, tidak ada yang mencela para ulama kecuali ahlul bidah. Iya. Kemudian kata beliau, wa alamatul zanadiqah tasmiyatuhum ahlas sunnah hashawiyah yuriduna bibtal al-athar. Dan dari tanda kelompok zindiq kaum munafikin, mereka menamakan ahli sunnah sebagai hashawiyah. Hashawiyah itu adalah orang yang kerjaannya tidak berguna. Dia hanya main di pinggiran-pinggiran, di catatan kaki. Begitu maksudnya. Dan mereka mengatakan ahli sunnah itu hashawiyah, mereka ingin menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibtal al-athar. Menolak hadis. Ya. Kemudian kata beliau, wa alamatul jahmiyah, dan tanda kelompok jahmiyah, tasmiyatuhum ahlas sunnah musyabbihah. Kelompok jahmiyah tandanya mereka menamakan ahli sunnah sebagai musyabbihah. Kelompok musyabbihah. Nah, kalau kita terangkan ya, bahwa dalam penamaan nama dan sifat ada dua kelompok secara umum yang menyimpang. Ada kelompok al-mu'attilah dan ada kelompok apa? Al-musyabbihah. Ada al-mu'attilah dan ada al-musyabbihah. Kelompok al-mu'attilah ini mereka yang meniadakan nama-nama dan sifat, apakah secara keseluruhan maupun sebagiannya. Dan kelompok mu'attilah ini ada 5 kelompok. Ada 5 golongan di dalamnya. Yang pertama Jahmiyah, yang kedua Al-Mu'tazilah, yang ketiga Al-Asy'ariyah, yang keempat Al-Maturidiyah, dan yang kelima adalah Al-Kullabiyah. Jelas ya? 5 kelompok. Semuanya menyimpang, melakukan ta'til dalam nama dan sifat. Ini kelompok Al-Mu'attilah. Kemudian kelompok yang kedua menyimpang dari
sifat adalah kelompok al-musyabbihah. Ini kebalikannya. Kalau Mu'attilah dia tiadakan nama dan sifat, kalau musyabbihah tidak. Dia tetapkan, tapi dia katakan bahwa sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Allah punya tangan, tangannya sama dengan tangan kita. Maka dari ciri Jahmiyah, kalau ketemu ahli sunnah, orang Jahmiyah mengatakan ahli sunnah musyabbihah. Sebab dianggap ahli sunnah menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Dan sebaliknya kelompok musyabbihah menamakan bahwa ahli sunnah itu Mu'attilah. Ahli sunnah adalah apa? Mu'attilah. Dia semuanya menyudir dengan tuduhan yang tidak benar. Padahal ahli sunnah, ya, mereka dalam nama dan sifat itu berada di pertengahan. Ya, berada di pertengahan. Seperti sifat tangan dalam Al-Quran disebut sifat tangan. Kalau kelompok Mu'attilah, tangan di sini bukan tangan hakiki, tapi tangan bermakna apa? Kekuasaan. Bagi mereka kelompok Mu'attilah. Kalau kelompok musyabbihah, iya Allah punya tangan. Tangannya sama dengan tangan kita, diserupakan. Tapi ahli sunnah tidak. Mereka tetapkan sifat tangan bagi Allah. Sebab kata tangan dalam bahasa Arab dimaklumi. Tangan yang hakiki sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Ini bahasa umum, sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Sebab mengetahui hakikat dari tangan ini dari ilmu gaib, dari mengetahui. Kita hanya diberitahu Allah memiliki tangan, kita wajib mengimaninya. Ya. Dan makna tangan itu jelas dari sisi bahasa. Karena itu ditetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, dan diyakini bahwa tangan Allah pasti tidak serupa dengan apa? Dengan makhluk. Nah, inilah penerapan dari firman Allah, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Allah itu tidak serupa dengan suatu apapun. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa alamatul qadariyah tasmiyatuhum ahlal athari mujbiratan. Dari tanda kelompok qadariyah, mereka menamakan ahlul athar, menamakan ahli sunnah sebagai kelompok Jabriyah. Ya. Setelah kita terangkan ya bahwa ada dua kelompok yang menyimpan dalam masalah takdir, kelompok Qadariyah dan kelompok apa? Jabriyah. Ya. Kelompok Jabriyah. Dan ahli sunnah pertengahan. Ahli sunnah sifat utama mereka adalah al-wasatiyah, pertengahan. Nah, sebab setiap orang yang berada di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dia pasti akan menempuh jalan keadilan, berada di tengah-tengah, Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa alamatul murji'ah tasmiyatuhum ahlas sunnah mukhalifatan wa nuqsaniyah. Dari tanda kelompok Murji'ah, mereka menamakan ahli sunnah sebagai mukhalifah, sebagai orang yang menyelisih dan orang yang mengurangi. Nah, sebab ahli sunnah mengatakan bahwa maksiat itu mengurangi keimanan. Karena itu mereka katakan ahli sunnah mukhalifah, itu menyelisih mereka. Dan nuqsaniyah menganggap ada yang kurang. Dengan ucapannya bahwa iman itu bisa berkurang dengan apa? Dengan kemaksiatan. Jelas ya? Dan subhanallah, di dalam masalah ini tidak ada dosa bagi ahli sunnah kecuali mereka apa? Berpegang dengan hadis. Sehingga mereka digelari dengan gelar-gelar ini. Apa salahnya ahli sunnah mengatakan bahwa iman itu bisa berkurang? Dan Nabi SAW telah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhafu iman."
Siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Sebut adha'aful iman. Selemah-lemah apa? Keimanan. Kalimat selemah-lemah ini menunjukkan bahwa iman itu apa? Sangat kurang. Nah, jelas ya? Nah, di sini mereka menamakan ahli sunnah. Nuqsannya digelari ahli sunnah itu dengan gelar-gelar dan macam-macam. Kemudian kata Abu Hatim, wa alamatul Rafidhah tasmiyatuhum ahli sunnah nasibah. Dan dari tanda kelompok Rafidhah, mereka menamakan ahli sunnah sebagai kelompok nasibah. Dalam menyikapi para sahabat juga ada 3 kelompok. 2 yang ekstrim, 1 pertengahan. Ahli sunnah berada di pertengahan. Kelompok yang ekstrim yang pertama, kutub kanan, ini adalah kelompok Rafidhah. Kutub utara, kelompok Rafidhah, yang kutub selatan ini adalah kelompok An-Nafidhah. Kalau Rafidhah, mereka mengatakan loyalitas untuk siapa? Untuk Ahlul Bait. Mereka kafirkan sahabat yang lain. Kalau Nasibah kebalikannya. Kelompok Nasibah dan kataan Nasab itu menancapkan. Karena mereka menancapkan permusuhan kepada siapa? Pada Ahlul Bait. Jadi ahli sunnah ketika menjelaskan tentang kedudukan para sahabat, maka kelompok Syiah menganggap bahwa itu adalah penghinaan terhadap Ahlul Bait. Karena itu ahli sunnah dianggap sebagai apa? Sebagai nafilah. Ya. Ini 5 contoh atau 6 contoh. Bagaimana Ahlul Bidah menamaikan ahli sunnah dengan penamaan yang berbeda-beda. Ya, bayangkan ya. Ada yang menamakannya Hasyawiyah, ada yang menamakannya Musyabbihah, ada yang menamakannya Mujbirah, Mukhalifah Nuqsaniyah, ada yang menamakannya Nafidhah. Diberi nama dengan penamaan yang berbeda-beda. Kata Abu Hatim, wala yalhaqu ahla sunnati illa ismun wahid. Ya, sedang tidak ada yang mencocoki ahli sunnah kecuali 1 nama, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, wa yastahil an tajma'ahum hadhihi al-asma'. Dan mustahil ahli sunnah dikumpulkan oleh seluruh namanya. Tahu banyak namanya. Jelas ya? Nah, hingga hari ini ahli sunnah diberi nama dengan nama-nama yang beraneka ragam. Kadang diberi nama dengan Wahabiyah. Kadang diberi nama dengan apa namanya? Islam garis keras. Banyak. Ya, mungkin kalau dibuat kamus, ini kamus yang belum selesai. Sebab akan terus ada revisi dan tambahan-tambahannya. Subhanallah. Padahal tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh ahli sunnah selain mereka berpegang dengan Quran dan Hadis. Mereka dinamakan dengan nama-nama yang menjelaskan mereka. Nah, namun dari masa ke masa ahli sunnah diberi nama dengan penamaan yang beraneka ragam, macam-macam penamaan ini. Ini subhanallah. Amma az-zabadu fayadhabu jufaa, wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkutu fil ardh. Adapun buih di lautan itu akan pergi begitu saja, tidak ada nilainya. Adapun yang bermanfaat bagi manusia itulah yang tetap. Itulah yang tetap di muka bumi. Nah, maka manfaat tetap ada pada ahli sunnah. Dan tidak perlu khawatir dengan tuduhan-tuduhan jelek. Sebab tuduhan jelek itu dan selamanya akan memberikan pengaruh jelek kepada orang yang dituduh. Mungkin saja tuduhan jelek itu akan berubah menjadi apa? Berubah menjadi kebaikan.
Bukankah Nabi Muhammad diberi gelar dengan berbagai gelar? Oleh kaum musyrikin dianggap sebagai dukun, sebagai tukang sihir, sebagai orang yang ingin memunculkan ingin meraih kekuasaan, sebagai orang yang gila, semacam penamaan. Tapi beliau tetap Muhammad. Beliau tetap siapa? Muhammad. Allah tetap memuliakan beliau. Nah, dan kesalahan-kesalahan tersebut itu dirubah. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Yadummunani mudammaman wa ana Muhammad." Ya, mereka mencela saya sebagai orang yang mudammam, tercela. Dan Nabi berkata, dan saya adalah Muhammad, orang yang terpuji. Ya. Terus beliau dijadikan oleh Allah sebagai orang yang terpuji. Nah, dan kata seorang penyair, "Idza arada Allahu nashra fadilatin tawiyat, ataha laha lisana hasudi." Apabila Allah menghendaki tersebarnya kebaikan, keutamaan, maka Allah akan membuat ada lisan-lisan yang hasad terhadapnya. Lisan yang hasad ini yang mencela sana sini, menyebarkan sana sini. Ya, dan akhirnya celah-celah tersebut berubah menjadi kebaikan. Nah, ini betapa banyak terjadi, subhanallah. Oh, dikatakan si fulan dari ahli sunnah, dia begini dan begini, melakukan kemungkaran-kemungkaran. Ternyata setelah ketemu dengan orangnya dan melihatnya, kemungkaran-kemungkaran itu tidak ada. Ya. Maka ini merubah akhirnya menjadi apa? Menjadi kebaikan. Ya. Karena itulah dari kabar gembira bagi siapa yang berpegang dengan sunnah. Hendaknya dia meyakini Allah tidak akan merendahkan derajat orang yang berpegang dengan sunnah. Orang yang dianggap asing di tengah manusia, ya, Allah tidak akan menelantarkannya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Bada al-Islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam itu dimulai dalam keadaan dianggap asing. Ya. Kemudian akan kembali asing lagi Islam itu untuk kedua kalinya. Bukan namanya Islam yang dianggap asing, tapi tuntunan dan syariatnya. Maka keterasingan yang kedua ini, Nabi bersabda, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Orang-orang yang berpegang dengan sunnah, ingin menerapkan sunnah lalu mereka dianggap asing, beruntunglah mereka. Mereka berpegang dengan sunnah ketika manusia dalam keadaan rusak, dalam keadaan menyimpang. Ya. Maka ini penjelasan tentang ciri dari ahli bidah, bahwa mereka senang menjelekkan ahli hadis, menjelekkan ahli sunnah, ahli asar. Ya, ahli sunnah punya penamaan-penamaannya sesuai dengan sifat-sifatnya. Katakan mereka ahli hadis, sebab memang berpegangnya dengan hadis, punya keahlian di bidang hadis. Katakan ahli asar, mereka bukan rujukannya Al-Quran, hadis dan apa yang datang dari para sahabat. Mereka disebut ahli sunnah wal jamaah. Mereka disebut al-Taifah al-Mansurah. Mereka disebut al-Firqatul Najiyah. Ini penamaan syar'i. Ya, semuanya kembali kepada makna yang sama. Kembali kepada makna yang sama. Sehingga siapapun yang bernisbat kepadanya, maka dia adalah ahli sunnah dimanapun dia berada. Ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, "Man qala bil kitabi was sunnati wal ijma' kana min ahli sunnah." Siapa yang berpendapat wajib mengikuti Al-Quran, wajib mengikuti sunnah dan ijma', kesepakatan, maka dia dihitung sebagai ahli sunnah dimanapun dia berada. Apakah di Surabaya di sini, atau di Jogja, di Jakarta, apakah di Indonesia di sini, atau di Malaysia, atau di Saudi Arabia, ataupun di seluruh bumi sana. Ya. Tidak ada perbedaan antara warna kulit, keluarga negaraan, suku maupun kabilah, panjang
dia mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia adalah ahli sunnah. Maka dia adalah apa? Ahli sunnah. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala Abu Muhammad, dan berkata Abu Muhammad Ibn Abi Hatim, wa sami'tu abi wa Aba Zur'ah, dan saya mendengar ayahku dan Abu Zur'ah ya'murani, keduanya memerintah, bihujurani ahli zayg wal bid'ah, keduanya memerintah untuk menghajar, ya, untuk menghajar orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang berbuat bid'ah. Yughallidani fi dzalika ashadd at-taghlid. Ya. Mereka sangat menekankan di dalam hal ini dengan penekanan yang sangat besar untuk menghajar mereka. Wa yunkirani wada' al-kutub bighairi athar. Dan keduanya Abu Hatim dan Abu Zur'ah mengingkari orang yang menulis buku tanpa asar. Ya. Menulis buku tanpa keterangan dari dalil, hanya menukil dari akliyat, pembahasan-pembahasan akal. Ya. Ini bukan dari tariqah ahli sunnah. Ahli sunnah itu ilmu mereka seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Bahsun muhaqqaq wa naqlun musaddaq, adalah pembahasan yang penuh dengan ketelitian dan penukilan yang penuh dengan kejujuran. Itu ciri pembahasan mereka. Bukan menulis tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya, hanya sekedar pikiran, jidal. Menurut pendapat saya begini. Kalau ada yang berkata begini, maka saya jawab begini. Nah, ini jalan ahli bidah. Para ahli sunnah, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Rasulullah SAW bersabda begini. Ya. Jelas ya? Hanya itu yang mereka ucapkan. Qala Allah wa qala Rasuluhu. Ya. Dan mereka membawakan ucapan as-salaf di dalam menerangkan, di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut. Nah, ini jalan ahli sunnah. Jelas? Maka di sini Abu Hatim dan Abu Zur'ah menjelaskan tentang salah satu prinsip dari prinsip ahli sunnah, yaitu menghajar, meninggalkan ahli bidah. Ya. Al-hajar dari sisi bahasa itu artinya adalah at-tark. Artinya adalah apa? Meninggalkan. Ya. Yang dimaksud dengan al-hajar artinya adalah meninggalkan. Ya, kalau dikatakan dihajar, itu artinya ditinggalkan. Artinya ditinggalkan. Nah, tinggalkan, diputuskan. Ya. Kata Ar-Raghib Al-Asbahani, al-hajar dan al-hujran itu adalah seorang manusia meninggalkan yang lainnya. Apakah dia tinggalkan dengan badannya, atau dia tinggalkan dengan lisannya, atau dia tinggalkan dengan hatinya. Jadi hajar, kadang dia tinggalkan dengan badan, tidak bergaul dengannya. Dan kadang hajar dengan lisan, dia tidak berbicara dengannya. Dan kadang dengan hati, hatinya benci pada perbuatan bid'ah tersebut. Jelas ya? Ini semuanya masuk di dalam makna al-hajar. Ya, dari sisi bahasa. Nah, dan dari sisi syariat, hajar itu terbagi dua. Ada hajar yang disyariatkan dan ada hajar yang dilarang. Ada hajar yang dilarang. Nah, adapun hajar yang dilarang, dia adalah hajar yang
bertentangan dengan kaidah ahli sunnah, bertentangan dengan makna ijtima, persatuan dan kesatuan. Jelas ya? Dan kapan hajar itu terjadi dan memecah belah? Ya. Maka ini adalah hal yang tidak disyariatkan. Dan itu Rasulullah SAW dalam hadits Abu Ayyub Al-Ansari riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, la yahillu li rajulin ay yahjur akhahu fawqa thalath layal. Tidaklah halal seorang lelaki dia menghajar, meninggalkan, memboikot saudaranya lebih dari 3 malam. Dia dihalalkan sebagian. Yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada. Keduanya berjumpa, ini berpaling, sana berpaling. Ya. Kemudian Nabi berkata, wa khairuhuma alladhi bada'a bis salam. Yang paling baik dari keduanya adalah siapa yang mulai memberi salam. Ya. Ini jenis dari hajar tidak diperbolehkan. Nah, tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian ada hajar yang sifatnya masyru' disyariatkan. Ada hajar yang disyariatkan. Ini yang disebut di sini oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah, menghajar ahlul bid'ah. Dimaklumi bahwa Nabi SAW pernah menghajar istrinya. Dia pernah menghajar istrinya. Dia dikasih selama 1 bulan. Walaupun dia ilah, tapi itu mana hajar di dalamnya. Dan dalam sebagian riwayat atau Imam Abu Daud mengatakan bahwa Nabi pernah menghajar sebagian istrinya selama 40 malam. Ya, 40 hari. Dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau menghajar anak beliau, salah seorang anak beliau, sampai beliau mati. Sampai beliau meninggal. Dimaklumi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghajar Ka'ab bin Malik, ya, Umayyah, Ka'ab bin Malik dan 2 orang temannya. Ya. Mereka dihajar selama 50 hari 50 malam. Jelas ya? Makanya hajar yang disyariatkan. Hajar yang disyariatkan. Ya. Ketika dihajar Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, maka nampak di dalamnya pun syariatan. Beliau bertiga tidak hajar perang Tabuk, maka dihajar oleh Rasulullah. Nah, dan di sini Abu Hatim Abu Zur'ah, beliau melakukan, memerintah untuk menghajar ahlul bid'ah dan ahlul zaid. Ya. Sebab ini adalah prinsip umum dari ahli sunnah wal jamaah. Mereka semangat, mereka sepakat tentang wajibnya menghajar ahlul bid'ah, ya, ahlul bid'ah wal zaid. Nah, dan manfaat dari hajar ini banyak. Manfaat dari hajar ini. Harus tahu ya bahwa hajar ini karena dia adalah disyariatkan, maka dia adalah sebuah apa? Ibadah. Dan yang dinamakan ibadah itu harus terpenuhi syarat keikhlasan dan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Dia ikhlas dalamnya. Ya. Bukan karena kehendak diri atau masalah pribadi atau karena mengikuti hawa nafsu, tidak. Dia ikhlas. Dia melakukannya karena apa? Semata-mata karena Allah, karena syariat Allah mengharuskan. Harus ada keikhlasan, sebab dia adalah ibadah. Dan hajar harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh menghajar siapa yang tidak pantas untuk dihajar. Jelas ya? Tidak boleh menghajar siapa yang tidak pantas untuk dihajar. Ya. Nah, dia adalah ibadah, maka 2 syarat ini harus terpenuhi. 2 syarat ini harus terpenuhi. Nah,
Kemudian di antara maksud umum dalam syariat kita dengan adanya hajar ini untuk mewujudkan akidah al-wala dan al-bara. Supaya nampak cinta itu karena Allah dan benci karena apa? Karena Allah. Ya. Kemudian di antara manfaat dari al-hajar, dihajarnya ahlul bidah adalah menegakkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Menegakkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Sebab bidah adalah kemungkaran yang sangat besar. Tidak lebih berbahaya daripada maksiat. Ya. Maka begitu ahlul bidah dihajar, maka ini adalah upaya menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Demikian itulah dari maksud umum adanya hajar adalah nasihat bagi umat secara umum. Ya. Itu menjadi nasihat dan menjadi pelajaran bagi umat. Nah, yang telah diriwayatkan oleh Al-Lalaka'i rahimahullah dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dari Qatadah. Qatadah bin Di'amah berkata, "Inna ar-rajula idza ibtada'a bid'atan yajibu an yudhkar." Ya. Atau yajibu an yudhkar hatta yuhaddar. Sungguhnya seorang lelaki kalau dia berbuat bid'ah, maka wajib untuk disebut supaya orang hadar darinya, hati-hati darinya. Ya. Ini nasihat agar supaya orang berhati-hati darinya. Dan telah syah dari Sufyan Ats-Tsauri dan selainnya dari as-salaf. Sufyan Ats-Tsauri ini panutan ulama dan masyarakat di negeri Kufah. Pernah ada jenazah ahlul bidah hampir dikuburkan, mau disolati kemudian dikuburkan. Maka Ats-Tsauri rahimahullah sengaja berlalu. Orang-orang menyangka bahwa Ats-Tsauri akan datang ikut mensolati, maka dibukakan jalan untuk dia. Tapi Ats-Tsauri hanya sekedar berlalu, lewat kemudian pergi. Ya. Beliau ingin menunjukkan kepada manusia bahwa orang yang seperti ini tidak pantas bagi Ats-Tsauri untuk menyolatinya, karena bidah yang dia lakukan, dan menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kelima dari maksud umum dari al-hajar, agar supaya orang yang salah, ahlul bidah itu kembali dari kesalahannya. Jadi hajar supaya dia sadar. Jelas ya? Dan subhanallah, 3 orang sahabat Sa'ad bin Malik dan 2 kawannya, jika dihajar 50 hari 50 malam, ini betul-betul bertobat dengan taubatan nasuha. Dan tidak diragukan lagi kejujuran taubat mereka. Ya. Hingga kejujuran mereka ini diabadikan di dalam Al-Quran. Diabadikan di dalam Al-Quran. Bahwa mereka memang sudah bertobat. Jika taubat yang benar. Dan Allah berfirman setelah itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaknya kalian tergolong kepada orang-orang yang jujur. Dianggap mereka jujur dalam apa? Dalam taubatnya. Ya. Maka ini diantara maksud umum dari maqasid syariah di dalam masalah hajar. Ya. Tapi harus diketahui bahwa di dalam bab hajar ini manusia terbagi 3. Ya. Ada 2 kelompok yang ekstrim dan 1 pertengahan. Ada yang ekstrim dan ada yang 1 pertengahan. Ahli sunnah selalu berada di pertengahan. Ya. Ada sebagian yang ekstrim, tidak ada kerjaannya kecuali hajar, tahdir. Dan ini adalah bentuk ekstrim. Tidak dikenal di dalam nafas ahli sunnah. Sebab ahli sunnah adalah orang yang semangat manusia itu mendapat hidayah. Ya. Orang yang menundukkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, dan betapa banyak dari orang yang berbuat kesalahan itu tidak dihajar dan tidak diboikot oleh para ulama. Sebab memang bukan tempatnya untuk dihajar dan diboikot. Padahal kesalahannya bukan kesalahan yang sedikit.
Ambil contoh misalnya Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Siapa yang tidak kenal Ibnu Khuzaimah? Ya, beliau dari a'immah Ahlus Sunnah. Beliau keliru di dalam mentakwil hadits as-surah. Ya. Sehingga para ulama di masanya mengingkari beliau dan membantah beliau. Jelas ya? Tapi apa saja Ibnu Khuzaimah dihajar, di boykot? Ya. Tidak. Sebab ini kesalahan ya, bentuknya tidaklah berasal dari hawa nafsu, tapi itu adalah kesalahan dalam bentuk ijtihad. Kesalahan dalam bentuk apa? Ijtihad. Nah, sampai Imam Syafi'i berkata, andai kata seorang imam apabila bersalah seperti ini, langsung kita berdiri menghajarnya, memboikotnya, maka kata Imam Syafi'i tidak ada yang selamat dari kita. Tidak akan ada yang selamat dari kita. Jelas ya? Maka ada satu kelompok ekstrim berlebihan. Dan ada kelompok yang lain menyepelekan. Ya. Maka bahwa ini adalah hal yang tidak berguna, hal yang tidak penting, sesuatu yang bisa menyebabkan perselisihan, perpecahan. Ini dalam kacamata mereka. Jelas ya? Dan ini juga adalah hal yang keliru. Ya. Orang-orang yang seperti ini, ya, dia bergampangan dengan ahlul bidah, bergampangan dengan ahlul bidah, bermesraan dengan orang-orang yang menyisihi Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Adapun ahli sunnah, mereka berada di pertengahan. Mereka menganggap bahwa hajar ini adalah sebuah ibadah. Ibadah harus ada syaratnya. Dia adalah sebuah nasihat. Sebab dengan adanya hajar ini nasihat. Nasihat bagi orang yang dihajar, bagi rujuk dari kesalahannya, dan nasihat bagi umat supaya tidak jatuh dalam kesalahan orang itu. Jelas ya? Tidak jatuh dalam kesalahan orang tersebut. Ya. Dan bagi seorang muslim di dalam menyikapi ahlul bidah, kalau dia adalah ahlul bidah, seorang muslim secara umum dia menjaga keselamatan agamanya. Ya. Jangan dia masuk ke dalam perkara-perkara yang bisa membahayakannya. Jelas ya? Dia menjaga keselamatan agama. Ya. Nah, adapun kalau dia adalah seorang penuntut ilmu, maka diketahui bahwa ini ada rincian-rincian di dalam masalah. Orang yang jatuh ke dalam kesalahan itu beraneka ragam kesalahan. Ada kesalahan yang sifatnya siapa yang salah di dalamnya, dia keluar dari ahli sunnah. Ada kesalahan kalau dia salah tidak mengeluarkannya dari ahli sunnah. Jelas ya? Kemudian sebab-sebab munculnya kesalahan beraneka ragam. Ada yang salah karena mengikuti hawa nafsu. Ada yang salah karena ijtihadnya. Ada yang salah karena memang keliru, tergelincir, dia tidak memaksudkan. Ya. Maka sebab-sebab terjadinya kesalahan ini juga diperhatikan. Ini juga diperhatikan. Ya. Kemudian hajar itu sendiri ada yang sifatnya kulli dan ada yang sifatnya juz'i. Ada yang sifatnya hajar secara keseluruhan dan ada yang sebagian. Nah, kadang dengan badan, kadang dengan lisan, dan kadang dengan apa? Dengan hati. Ya. Jelas ya? Kadang dengan hati. Maka seorang kadang menghajar dengan hatinya, tidak bisa dia menghajar dengan lisannya. Ya. Jelas? Ya. Dia misalnya adalah orang yang harus menunaikan sebuah kewajiban. Dia harus membayar apa di instansi pemerintah. Dan yang menjabat di situ adalah seorang Syiah Rafidhah. Tidak mungkin dia datang, kemudian dia berkata, saya boykot kamu, saya hajar kamu. Tidak akan selesai urusannya. Kan begitu? Kebencian dalam hati tetap ada. Dan ini sadar dari hajar. Yang hendaknya ada pada dirinya. Jelas ya? Yang hendaknya ada pada diri. Nah, kalau dia menghajar di sini, ini tidak ada masalahnya kalau dia hajar dengan badan atau dengan lisan. Sebab orang ini
Ya. Tidak akan mengambil pelajaran dari hal tersebut. Nah, dan dimaklumi bahwa Nabi SAW tidak menghajar Abdullah bin Ubay bin Salul, padahal dia adalah Ra'sul Munafikin. Kenapa tidak dihajar? Sebab dia adalah pembesar di tengah kaumnya. Kalau dihajar mungkin yang terjadi kemafsadatan yang terjadi lebih besar daripada apa? Kemaslahatan. Karena itu Nabi SAW pernah dikatakan kepada beliau, kenapa tidak ditegakkan hukum pada orang-orang itu? Maka Nabi SAW bersabda, turiduna ayatahaddatsan nas anna Muhammadan qatala ashabah. Apakah kalian ingin manusia berbicara bahwa Nabi Muhammad membunuh teman-temannya sendiri? Jelas ya? Abdullah bin Ubay bin Salul memang munafik. Begitu dia masuk ke dalam Islam yang didengar oleh orang-orang yang di luar umat Islam bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul sudah masuk Islam. Kan begitu? Ya. Jadi kalau dia dibunuh misalnya, maka orang tidak tahu apa yang terjadi, rinciannya. Dia hanya tahu ini orang masuk Islam dan Nabi Muhammad membunuhnya. Dan ini akan menjelekkan nama Islam ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Maka hal yang seperti ini dijaga dan dipelihara. Ya. Dijaga dan diperhatikan. Nah, kemudian orang yang jatuh dalam kesalahan itu juga, ya, ini penggunaan bab hajar. Ada sebagiannya yang memang merupakan ahli bid'ah, dan ada yang asalnya dia ahli sunnah, istiqamah dari jatuh dalam kesalahan. Maka ini beda di dalam menyikapinya. Dibedakan di dalam menyikapinya. Pertimbangannya juga berbeda. Jelas ya? Ya. Maka ini sebagian rincian-rincian. Ingin saya terangkan di sini bahwa para ulama memberikan rincian di dalam masalah hajat. Bukan pembahasan mutlak, tapi dia terkait dengan rincian. Dan ini adalah prinsip, salah satu prinsip yang sangat indah di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jelas ya? Dan saya tidak setuju dengan sebagian yang membahasakan kalimat hajar tahjir dengan bahasa mata pedang ahli sunnah wal jamaah. Tahjir adalah mata pedang ahli sunnah wal jamaah. Ya, ini kalimat tidak ada dari as-salaf. Sebab jangan dikesankan bahwa kerjaan umat Islam hanya menghajar saja, hanya mentahjir saja. Kita punya prinsip lain dalam agama. Kita semangat manusia mendapat hidayah. Manusia diajak kepada jalan yang lurus. Maka jangan mengesankan dakwah ini dengan kata-kata, kalimat-kalimat yang bisa memberikan kesan salah. Jelas ya? Bisa memberikan kesan yang salah dan keliru. Yang jelas di dalam masalah permasalahan hajar ini, saya simpulkan bahwa tidak diragukan dia adalah bagian dari syariat, hal yang disyariatkan pada posisi hajar yang dibenarkan oleh syariat. Jelas ya? Dan di dalam hajar ini ada maksud-maksud syariat yang sangat agung dan sangat tinggi. Dan di dalam hajar ini ada rincian, pembagian-pembagian. Ya. Dan di dalam menyikapi kesalahan itu ada kaidah-kaidah yang hendaknya diperhatikan. Nah, adanya kekurangan di dalam memahami kondisi-kondisi yang seperti ini, inilah yang menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan. Nah, terjadinya berbagai permasalahan. Baik, ini secara global berkaitan dengan masalah al-hajar. Ya, walaupun sebenarnya perlu dijelaskan lebih rinci. Ya, namun apa yang saya terangkan tadi insyaallah taala sudah mencukupi ya untuk pertemuan ini. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, wa yanhayani an mujalasati ahli al-kalam wan nadhari fi kutub al-mutakallimin wa yaquluna la yuflihu sahibu kalamin abada. Dan mereka berdua, Abu Hatim dan Abu Zur'ah, duanya melarang duduk dengan ahlul kalam. Ahlul kalam ini orang yang belajar filsafat, orang yang menyampaikan sesuatu dengan akalnya tanpa ada petunjuk dari Al-Quran dan Hadis.
Ini ahlul kalam. Beliau berdua melarang duduk dari ahlul kalam. Imam Syafi'i berkata, hukum saya terhadap ahlul kalam, hendaknya dia dicambuk dengan sendal kayu selama sebanyak 100 kali. Dia dinaikkan di atas punggung onta, kemudian dibawa berkeliling pasar-pasar, perkumpulan, perkampungan-perkampungan. Kemudian diteriakkan bahwa inilah orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dia mempelajari ilmu kalam. Jelas ya? Ini hukum Imam Syafi'i bagi orang yang mempelajari ilmu kalam. Ya, kira-kira kalau Imam Syafi'i hidup di masa ini, tahu banyak orang yang harus dibawa berkeliling ke pasar-pasar. Ya. Nah, ahli bidah yang harus diberikan pelajaran yang membuat mereka cerah, tidak lancang berucap atas nama Allah sesuatu yang tidak dilandasi dengan ilmu dan petunjuk. Ya. Dan perhatikan kisah Khabib Ibn Ishil yang diperintah oleh Umar supaya dicambuk gitu. Ya, dia bertanya sebagian ayat tentang surah Ad-Dariyat. Ya, bertanya tentang mustabihat. Maka Umar pun menulis surat. Ketika sampai berita kepada Umar, beliau dan Khabib bukan penduduk Madinah. Ya. Maka beliau menulis surat kepada gubernur di daerah Khabib berada. Kata Umar, kalau surat saya ini sampai awal kali tibanya, setelah itu kamu baca surat ini, maka rombongan yang paling pertama berangkat ke Madinah itu sudah harus menyertakan Khabib. Sampailah Khabib depan Umar, maka Umar pun berkata, itu kan cambuk. Dia langsung dicambuk sampai dia pingsan. Penjara sampai luka-lukanya sembuh. Setelah sembuh, panggil lagi menghadap ke depan Umar. Umar berkata, bukan cambuk. Kembali dicambuk lagi. Berdarah sampai dia pingsan. Penjara. Diobati luka-lukanya sampai sembuh. Kemudian Umar memanggil lagi, itu kan cambuk. Cambuk lagi. Kemudian setelah itu, setelah dia sembuh, sudah berdiri depan Umar, maka Umar berkata, bukan cambuk. Khabib mulai berbicara. Dia berkata, ya Amirul Mukminin, kalau engkau ingin membunuh saya, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan kalau engkau ingin apa yang di kepalaku hilang, maka saya mempersaksikan bahwa saya sudah bertobat dari itu. Ini pendidikan Umar. Sehingga wajar di masa beliau sedikit fitnah, sedikit masalah yang terjadi. Bahwa beliau sedemikian tegas. Di masa ini ada orang-orang yang harus diperlakukan lebih dari Khabib. Bukan lagi berbicara di majelis khusus, kali ini berbicara di majelis-majelis umum, menyampaikan perkara-perkara yang lebih berbahaya dari apa yang disampaikan oleh Khabib. Nah, maka di sini pentingnya menghindari dan menjauhi ahlul bidah. Dan ini termasuk apa yang dilakukan oleh Umar ini, termasuk siasat pemerintahan yang sangat indah, yang membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi umat. Kemudian diantaranya juga di sini Abu Hatim dan Abu Zur'ah melarang untuk melihat ke dalam buku-buku al-mutakallimin, buku-buku ahlul bidah. Seorang tidak membacanya, tidak melihat di dalamnya. Lagi dia buku ahlul kalam. Ahlul kalam ini tidak ada ilmu pada mereka. Karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-jahlu bil kalam ilmun. Jahil tentang ilmu kalam itu adalah ilmu. Itu adalah ilmu. Dan mempelajari ilmu kalam itu adalah kejahilan. Karena itu tidak ada manfaat dalam membaca buku-buku mereka. Demikian pula buku-buku ahlul bidah secara umum.
orang tidak mengambil manfaat darinya. Sebab buku-buku ahli sunnah telah mencukupi segala hajat yang diperlukan oleh manusia. Manhaj agama ini alhamdulillah lengkap dan sempurna. Semuanya ada dalam keterangan para ulama kita. Maka tidak diperlukan kepada buku-buku ahli bidah. Ya. Wa yaqulani, dan keduanya berkata, la yuflihu sahibu kalamin abadan. Orang yang mempelajari ilmu kalam itu tidak akan beruntung selama-lamanya. Dia tidak akan beruntung. Baik, ini akhirnya dari penjelasan akidah Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Kemudian Abu Muhammad Ibn Abi Hatim berkata, jadi ini riwayat dari Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Yang meriwayatkan dari keduanya adalah Abu Muhammad Ibn Abi Hatim. Kita sudah baca sanadnya di awal pertemuan. Qala Abu Muhammad, maka berkata Abu Muhammad, wa bihi aqul, dan saya juga berpendapat dengan pendapat yang sama. Wa qala Abu Ali Ibn Hubaysh al-Mukri, ya, wa bihi aqul, dan Abu Ali yang meriwayatkan dari Muhammad Ibn Hatim, yang meriwayatkan dari Abu Muhammad Ibn Abi Hatim, Abu Ali Al-Mukri, nama beliau sudah berlalu bersama kita di awal sanad, yaitu Al-Husain bin Muhammad. Beliau juga berkata, wa bihi aqulu, saya juga berkata seperti itu. Kata Al-Ajurri, wa qala Syekhuna Ibnu al-Mudhaffar, wa bihi aqul, dan berkata guru kami Ibnu al-Mudhaffar, dan saya juga berkata seperti itu. Wa qala Syekhuna yani al-Musannif, wa bihi naqul, dan berkata penulis buku ini Al-Lalakai, dinukil oleh gurunya bahwa, dan dinukil oleh murid beliau bahwa Al-Lalakai rahimahullah berkata, dan kami juga berkata seperti itu. Nah, perhatikannya berkahnya mengambil dari guru. Mengambil dari guru secara bersilsilah, sehingga ilmu itu sampai kepadanya dengan cara yang benar, dengan jalur yang benar. Nah, wallahu ta'ala. Baik, segera ini akhir dari pembahasan kita. Kita membahas akidah dan manhaj salaf dari uraian Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahmatullahi alaihim jami'an. Wallahu ta'ala. Di antara yang terusir untuk minum dari telaga adalah para pembuat kebidahan. Apakah berlaku bagi tokoh-tokohnya saja? Bagaimana dengan para pengikutnya? Ya, tokoh-tokohnya dia masuk di dalamnya, tentunya paling utama. Adapun yang mengikutinya, ya, kalau mereka adalah orang yang mengikutinya dengan keyakinan, ya, dan menolongnya, maka dia sama dengan tokoh-tokohnya dalam hal ini. Nah, adapun orang yang ikut-ikutan dia jahil, ya, maka ini masalah lain, dikhawatirkan terhadapnya, tapi tentunya kedudukannya dia sama dengan para tokoh yang meyakini dan membela bid'ah. Kelompok sesat Murji'ah dan sebagainya, apa ada keturunannya di Indonesia? Ya, bukan lagi ada, sangat ada. Dan banyak keturunannya, berkembang biak dengan sangat besar. Mempunyai nama beraneka ragam. Karena itu, setiap orang berhati-hati dan hendaknya dia berpegang dengan sunnah, berpegang dengan akidah salaf. Jadi yang jatuh di dalam keliruan yang mereka jatuh di dalamnya. ومن قال إنه مؤمن حقا
Apakah boleh kisah Badui yang mengatakan saya beriman kepada Rasulullah dijadikan sebagai sandaran dalil untuk pembahasan ini? Ya. Mungkin saja dia sebagai dalil. Maka Arabi ini berkata saya beriman, saya juga adalah seorang mukmin. Nah, jelas ya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas mengisahkan pada sebagian orang, bukankah dia seorang mukmin ya Rasulullah? Ya. Tapi karena dia derajatnya tidak sampai ke sana, masih derajat tingkatan keimanan, dia hanya di derajat keislaman, maka Nabi berkata wa ghairu dzalika, ataukah selain daripada itu. Ya. Dan tidak diingkari ya, pernyataan yang lainnya. Saya membaca dari beberapa literatur dahulu bahwa kebanyakan kelompok yang menyimpang itu baik Mu'tazilah, Jahmiyah, Syiah dan kebanyakannya dipengaruhi oleh filsafat. Benar kan? Iya, itu benar. Nah, ini dari hal yang diterangkan oleh para ulama tentang bahaya mempelajari filsafat. Kelompok Jahmiyah itu adalah kelompok yang memang asalnya mereka adalah orang yang menekuni ilmu filsafat. Sehingga wajar. Nah, mereka ini jatuh dalam kesalahan. Nah, jeleknya filsafat ini, kata Imam Syafi'i, yang dikata seorang itu menghadap kepada Allah dengan dalam keadaan melakukan segala dosa selain dari kesyirikan, itu lebih baik bagi saya, kata Imam Syafi'i, daripada dia menghadap kepada Allah dalam keadaan dia bergelimang dengan ilmu filsafat. Nah, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Mungkinkah sekarang disatukan kembali dalam satu jamaah atau mencegah jangan sampai terjadi perpecahan? Ya. Kalau mengatakan mungkinkah disatukan kembali, itu sudah ketentuan Allah, manusia akan terpecah. Sudah takdir, kehendak Allah al-kauniyah, al-qadariyah. Pasti terjadi. Itu terjadi ujian bagi makhluk. Tapi bukan artinya dianjurkan berpisah. Jelasnya ini pengabaran, pemberitaan tentang sebuah takdir. Dan kita sendiri diperintah untuk mengajak kepada persatuan. Mari kita mengajak kepada persatuan. Kita mengajak kepada sunnah. Memperingatkan bahaya perpecahan. Memperingatkan bahaya perpecahan. Dan tidak membenarkan kelompok-kelompok yang berpecah ini. Adapun dari sisi takdir, Allah telah menakdirkannya, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana dan mempunyai hikmah di belakang setiap perbuatannya. Kemarin dijelaskan bahwa di hadits Aisyah manusia berada di atas sirat ketika bumi diganti. Apakah sirat ini sama dengan yang diletakkan di atas punggung neraka? Ya, tidak ada dalil yang membedakannya. Disebut sirat karena juga sirat. Apa perbedaannya? Ya, tidak ada dalil yang membedakannya. Apakah ciri-ciri firqah tersebut sudah di Indonesia? Kalau ada, tolong disebutkan nama-nama firqah tersebut. Ya. Ini kita bukan di posisi merinci nama-nama firqah. Harus mengadakan sensus kemudian merinci firqah yang ada dan ini dan itu. Tapi dimaklumi ya kelompok-kelompok. Nah, anggaplah yang mewarisi misalnya pemikiran Mu'tazilah. Nah, sebuah firqah yang bernama sekarang yang disebut dengan nama Hizbut Tahrir. Itu nampak pemikiran mereka. Dalam buku-buku mereka mengingkari hadits ahad,
mengingkari adab kubur. Ya. Dan selainnya dari pemahaman akidah yang dianut oleh Mu'tazilah. Maka ini asal pemikiran Mu'tazilah nampak pada mereka. Ini sebagai contoh. Jelas ya? Orang yang mati tetapi jasadnya utuh, apakah termasuk husnul khatimah? Mati tapi jasadnya utuh. Saya pikir orang yang mati jasadnya utuh ya. Ada yang kurang loh. Ya. Mungkin maksud dari yang bertanya ada orang yang meninggal mungkin setelah lama meninggal dikubur, digali, ditemukan jasadnya masih utuh. Apakah termasuk mati yang baik? Nah, ini diharapkan mudah-mudahan, tapi bukan pemastian. Hal-hal yang seperti ini bukanlah bukti pemastian. Jelas ya? Tapi diharapkan. Pernah ada teman yang mengirim artikel kepada saya, isinya menjelek-jelekan Syekh Al-Albani. Ya, kalau sudah menjelek-jelekan ulama, sudah paham bahwa dia ini seorang yang terpengaruh dengan ahli bid'ah, atau dia sendiri ahli bid'ah. Jelas ya? Syekh Al-Albani rahimahullah, semua ahli sunnah bergembira dengan beliau. Biasa beliau dalam membela sunnah, dalam menyebarkan sunnah. Mereka mengatakan bahwa katanya Syekh Al-Albani orang yang tidak bisa diambil ilmunya, karena beliau belajar ilmu hadis hanya dari buku, bukan berguru pada ulama lain. Nah, ini termasuk kedustaan. Ayat Syekh Al-Albani itu dari ulama Hanafiyah yang terkenal di masanya. Dia ayahnya seorang alim, tidak ada gurunya. Kalau lihat dari sisi ilmu hadis, beliau mengambil dari sebagian guru di Dimashq. Walaupun misalnya gurunya tidak banyak, itu bukan keharusan. Guru itu tidak harus. Guru itu banyak. Jelas ya? Nah, Syekh Al-Albani sendiri, rahimahullah, beliau pernah menjadi dosen di Universitas Madinah di awal kali berdirinya. Dan yang mengajar di situ adalah ulama-ulama pilihan di masa itu. Nah, dan keilmuan beliau diakui oleh ulama di masa beliau dan ulama setelah beliau. Maka ini sebagai persaksian akan keilmuan beliau rahimahullah ta'ala. Apakah syarat seorang itu bisa dikatakan bahwa dia adalah guru kita? Apakah hanya dengan mengikuti daurah atau mendengarkan kajian dari kaset bisa dikatakan dia menjadi guru kita? Ini beraneka ragam ibarat para ulama di dalam menetapkan seorang itu sebagai guru. Ya. Umumnya kalau seseorang pernah belajar kepada orang lain secara langsung, belajar dari guru secara langsung, dia membaca satu bab ilmu dari guru itu, maka orang tersebut sudah menjadi guru. Nah, ini dilakukan oleh jumlah para ulama. Seperti Imam Zahabi, dia punya Mu'jamul Syuyukh, urutan nama guru-guru beliau. Dan beliau kadang menyebutkan sebagian nama guru, dan beliau hanya mengambil satu faedah dari guru.
disebut dalam daftar apa? Nama gurunya. Jelas ya? Ini dari ukuran Imam Az-Zahabi. Ya. Yang pernah Syekh Mukbil rahimahullah, beliau pernah ditanya, ada seorang yang belajar dari guru hanya melalui kaset, apakah boleh dia berkata Syekhuna Fulan? Kata Syekh Mukbil, ya kalau dia tahu itu suaranya dan benar dia orangnya, ya boleh dia katakan. Nah, kalau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau pernah ditanya dalam pertanyaan ini, beliau katakan bahwa siapa yang membaca dari seorang guru sebuah bab dari bab ilmu, maka dia adalah guru. Jelas ya? Dan tentunya kedudukan dia sebagai guru, lamanya dia duduk dengan guru itu memberikan pengaruh. Memberikan pengaruh. Nah, apa hukumnya kotak amal? Ya, ada masalah dengan kotak amal. Dia terlalu mempermasalahkan hal yang harusnya tidak dipermasalahkan. Ini akan menjadikan sesuatu itu rumit. Seorang ketika mengingkari sebuah perkara, dia harus pandai mengetahui di mana letak pengingkaran. Apa kesalahan syariat di dalamnya? Apa kesalahan syariat di dalamnya? Jelas ya? Kalau nampak adanya kesalahan syariat yang jelas dalam penggunaannya, silakan dia melarang. Tapi kalau tidak nampak, maka hal yang berjalan di tengah manusia, ya, tidaklah pantas kita terlalu menyoroti perkara yang harusnya tidak harus disoroti, tidak harus diperhatikan. Jelas ya? Karena itulah dia nasihatkan kepada ikhwan, jangan membuka masalah-masalah yang bisa mengundang pertikaian, perselisihan. Nah, ini bukan dari sifat ahli sunnah. Nah, bagaimana cara agar kita tidak menjadi orang munafik? Yang pertama dia harus tahu kemunafikan itu apa. Dia menghindarinya. Kemudian dia harus tahu ciri-ciri munafik itu apa. Sehingga dia membersihkan dirinya dari ciri-ciri. Nah, kemudian dia memperkokoh makna keimanan. Sebab keimanan lawan dari kemunafikan. Nah, bagaimana hukum memakai kopiah dalam sholat? Apakah sunnah memakainya dalam keseharian? Memakai kopiah itu kebiasaan di tengah masyarakat. Tidak dikatakan sunnah. Tidak dikatakan sunnah. Adapun menutup kepala di dalam sholat, ya, ini ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih. Nah, apakah dia mubah atau dia sunnah? Sebagian para ulama memandang bahwa menutup kepala adalah sunnah. Nah, sebagian para ulama menganggap bahwa dia adalah perkara mubah, hanya di batas afdaliyah. Dia tidak sampai ke dalam tahapan apa? Tahapan sunnah. Apa hukum merutinkan membaca Al-Quran di setiap awal majelis ilmu dan syura? Boleh saja membaca Al-Quran. Majelis ilmu diawali dengan membaca Al-Quran. Apalagi kalau majelis tersebut majelis tafsir. Tidak ada masalah dimulai baca Al-Quran, kemudian tafsirkan ayat yang dibaca. Ayat yang dibaca. Ya. Adapun kalau dirutinkan pada keadaan tertentu, mungkin dia menjadi tidak disyariatkan. Kalau dirutinkan pada keadaan yang harusnya tidak dirutinkan itu. Jelas ya? Secara umum, seorang mendengarkan Al-Quran
ada yang membacakan kepadanya Al-Quran, yang menyimaknya, mengambil manfaat dari ini adalah perkara yang terpuji, hal yang dianjurkan. Yang mohon nasihat supaya kita bisa bersabar dalam menghadapi kesulitan hidup, terutama dalam bidang ekonomi, miskin dalam hal materi. Ya. Yang pertama yang saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada seluruh hadirin, hendaknya kita semua itu bertakwa kepada Allah dan mengetahui bahwa kehidupan ini, apa yang didapatkan dalam kehidupan itu adalah ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan. Dan semuanya akan mempertanggungjawabkan. Maka semampu mungkin seorang hamba memanfaatkan apa yang Allah amanahkan kepadanya dari nikmat, digunakan dalam ketaatan, maka ini adalah hamba yang paling afdal. Antara hamba yang paling afdal. Dan kadang seorang diberi ujian, dia kurang di dalam kehidupannya. Itu mungkin yang terbaik untuk itu. Karena kadang kalau dia diuji dengan harta, dia tidak sabar. Dan jatuh di dalam hal-hal yang menjauhkannya dari agama Allah. Ya. Ini telah terbukti sebagian orang ketika mendapatkan keluasan dalam rezeki, dia justru sewenang-wenang di dalam kehidupannya. Ya. Larut di dalam syahwat dan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Maka pada sebagian orang kadang Allah menakdirkan dia kurang, itu menjadi apa? Kebaikan untuk dirinya. Ya. Dan yang paling indahnya bagi seorang hamba, dia ridha atas setiap pemberian Allah. Dia ridha akan apa yang diberikan untuknya. Ini derajat yang sangat tinggi dalam ubudiyah, dalam ibadah. Dan kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta. Kalau ingin kita berpikir hakikat. Itu Nabi SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, innamal ghina ghinan nafs." Rasa kaya itu bukan dengan banyaknya harta benda. Tapi kekayaan itu adalah kekayaan di dalam hati. Orang yang tidak punya kekayaan dalam hati, dia miskin, walaupun punya banyak harta. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyaini min dhahab, labtagha ilaihi masalika." Andai kata anak Adam itu mempunyai 2 lembah berisi emas, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Tidak cukup padahal punya apa? Ya, harta yang sudah banyak. Karena tidak ada kecukupan di dalam hati. Kekayaan dalam hati tidak ada. Tapi ada yang punya kekayaan di dalam hati. Dengan kehidupannya yang sederhana, dia menganggap bahwa dirinya adalah raja di atas muka bumi. Penuh dengan kecukupan. Dan itulah kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, Nabi SAW yang menghidupi beliau sebagaimana yang diceritakan oleh istri Nabi, kadang 2 bulan, tunggu dapurnya tidak pernah menyala. Tidak pernah memasak. Bukan tidak pernah masak jaga. Tapi kadang-kadang tidak pernah masak, dikatakan kepada sebagian istri Nabi, kalau begitu apa yang menghidupi kalian? Kata mereka, Allah kuada. Korma dan air putih. Ini Rasulullah afdalul khalq wa asyraful anbiya wal mursalin. Dan keadaan beliau seperti itu. Dan lihat keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan jelas kefakiran bukan itu yang dikhawatirkan terhadap umat. Dan Nabi SAW, "Man faqru akhsha alaikum, walakin akhsha an tubasata alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha wa ahlakatkum kama ahlakatkum." Bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan kepada kalian, tapi saya mengkhawatirkan dunia itu akan dibukakan kepada kalian.
sehingga kalian berlomba-lomba di dalam meraihnya. Kemudian dunia ini akan menghancurkan kalian bagaimana orang-orang yang sebelum kalian telah dihancurkan. Dan tentunya dalam kehidupan seorang punya tugas, punya kewajiban. Dia kalau sendiri ada kewajiban untuk menjaga amanah. Allah memberikan padanya sebuah jiwa dirinya untuk dia jaga. Berikan haknya. Dan Nabi telah bersabda, wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Sesungguhnya untuk jasad kamu ada hak terhadap engkau. Demikian pula kalau dia punya keluarga, ada haknya. Maka setiap yang memiliki hak, dia berikan haknya masing-masing. Diberikan hak masing-masing. Dan itulah yang terpenting dalam hidup ini, seorang memiliki qanaah, rasa cukup di dalam hati, sehingga ia bisa meraih kebaikan-kebaikan. Ya. Dan yang paling pentingnya lagi, seorang hidup itu adalah untuk akhirat. Dia hidup untuk akhirat. Dia bukan beramal untuk semata-mata dunia, tapi untuk akhirat. Nah, dan biasanya orang yang akhirat berada dalam hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lapangkan rezekinya, dan akan dimudahkan urusannya. Dunia datang kepadanya dan ia tidak menghendaki dunia. Nah, di dalam hadis Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana fid dunya hamma, man kana fid dunya hamma, farraqa Allahu shamlah, wa ja'ala al-faqra baina 'aynayhi, wa la ta'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu." Yang kehidupan dunia adalah tujuan hidupnya, semangatnya, maka Allah akan cerai-beraikan upayanya. Dan akan dijadikan kefakiran antara kedua matanya. Dan dunia itu tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang sudah digariskan. Sebaliknya, kata Nabi, wa man kana fil akhirati hamma. Siapa yang kehidupan akhirat adalah tujuannya, jama Allahu syamlah. Allah akan kumpulkan, Allah akan satukan upayanya. Wa ja'ala al-ghina fi qalbihi. Akan dijadikan rasa cukup di dalam hatinya. Wa ta'tihi dunya wa hiya radiyah. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu dipaksa untuk datang kepadanya. Ini perbedaan ya antara kehidupan orang yang mencari dunia karena akhirat dan orang yang mencari dunia karena apa? Karena dunia. Ya. Jelas? Ya, ini yang membedakan kehidupan seorang mukmin. Ya. Karena itu di dalam pembahasan, kadang sebagian para ulama yang membahas yang mana yang lebih afdal antara seorang kaya yang bersyukur dan seorang fakir yang bersabar. Ya. Semuanya punya keutamaan. Kaya tapi dia bersyukur punya keutamaan. Fakir tapi dia bersabar, ini punya keutamaan. Ya. Karena banyaknya keutamaan dari dua belah pihak ini, maka sebagian para ulama ada yang mengangkat pembahasan ini. Walaupun sebagian ulama menganggap ini pembahasan membahas yang mana yang diafdal ini dan dulu ini sudah ilmu yang dianggap kelebihan. Nah, keperluan apa? Keperluan yang tidak penting untuk diketahui. Ya sebab dia tahu yang mana lebih afdal, dia tidak berguna. Kalau dia kaya, dia bersyukur. Kan begitu. Ya, kalau dia miskin, dia bersabar. Semuanya memperoleh keutamaan. Nah, apakah amalan salih anak angkat bisa menjadi amalan jariah bagi orang tua asuh yang meninggal? Ya, kalau orang tua asuhnya yang mendidik dia dengan ilmu sehingga dia beramal, maka ilmu yang diamalkan oleh anak angkatnya ini itu akan apa? Akan juga mengalir kepadanya. Ya, sebab dia tergolong pada orang yang mengajarkan ilmu. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, "Idza mata al-insanu inqata'a min amalihi illa min salat. Shadaqatin jariyah
wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salih yad'u lahu. Apabila manusia meninggal maka terputus seluruh amalannya kecuali tiga. Pertama sedekah jariyah, kedua ilmu yang bermanfaat. Ini masuknya di sini, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak salih mendoakan untuknya. Anak yang maksud di sini adalah anak dari keturunannya, bukan anak angkat. Dan ini yang membedakan antara anak dari keturunan dan anak angkat. Di antara yang membedakan. Jelas ya? Apakah diperbolehkan berdakwah mengajak orang-orang non-muslim kepada Islam melalui media, chatting internet atau Facebook? Ya kalau dia bisa menasihati siapapun, ya, bisa dia nasihati, diajak masuk ke dalam Islam, dia lakukan. Nah, kalau dia bisa melakukannya, jelas mengajak kepada hidayah adalah hal yang dituntut. Namun di sini fasilitas yang dipakai, kalau hal itu akan membahayakan dirinya, maka hendaknya dia meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan. Ada fitnah di dalamnya atau ada hal yang kurang bagus. Apa pendapat Ustaz tentang kejadian bentrok atau kerusakan yang terjadi di Tanjung Priuk antara Satpol PP dengan umat Islam ke masyarakat yang mempertahankan kuburan? Kata mereka adalah kuburan wali. Ini subhanallah termasuk hal yang menyedihkan. Kita melihat bagaimana kecenderungan masyarakat menganggap membela sesuatu dianggap benar, padahal itu keliru. Tidak ada di dalam ajaran Islam mengagungkan kuburan, mengagungkan orang yang sudah dikubur. Yang ada di dalam Islam, kuburan itu kita mengambil pelajaran bahwa kita juga akan mati seperti orang yang dikubur itu. Karena itu Nabi SAW tidak mengajarkan kepada umatnya mengagungkan kuburan beliau. Bahkan beliau meninggal dalam keadaan berpesan, la'ana Allahu al-yahuda wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara menjadikan kubur-kubur masjid, kubur-kubur nabinya sebagai masjid. Beliau terangkan bahwa Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah mengagungkan kubur nabinya. Kenapa beliau terangkan, kata Aisyah? Beliau khawatir jangan sampai kuburannya diperlakukan sebagai hal yang sama, diperlakukan sama seperti kuburan Nabi sebelumnya. Kenapa diperlakukan oleh Yahudi dan Nasara? Jelas ya? Maka dalam Islam ini tidak diajarkan untuk mengagungkan kuburan. Apalagi hanya dikatakan ada sikulan yang dikubur. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Mungkin ada dan mungkin tidak ada. Orang yang sudah mati tidak diketahui apa kedudukannya di sisi Allah. Dia sendiri tidak diketahui. Dia ini orang yang beruntung atau merugi. Tidak ada yang mengetahui. Nah, jadi akar ketergantungan kepada selain Allah ini masih banyak di hati-hati manusia. Harusnya seluruh akar ketergantungan kepada selain Allah ini dicabut dari hati. Kemudian ditanam ketergantungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harusnya ditanamkan. Apa yang terjadi adalah hal yang sangat mengecewakan. Menunjukkan bagaimana akidah dan pemahaman masyarakat kita yang masih jauh dari tuntunan Islam. Apalagi yang terjadi kerusakan-kerusakan yang dimaklumi. Kita tidak berbicara siapa yang salah. Itu bukan urusan saya. Nah, siapa yang salah, siapa yang itu urus di pengadilan. Kita hanya menyinggung tentang apa yang terjadi. Apa yang sampaikan itu adalah nasihat. Dan setiap orang
berpikir dengan pikiran yang jernih dan dia bertindak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh agama. Wallahu ta'ala. Bagaimana cara kita membantah orang yang berkeyakinan bahwa berdoa di sisi kubur wali adalah mustajab? Yang pertama, dari mana dia tahu bahwa di kubur itu adalah wali? Siapa yang memberitahu dia bahwa itu adalah wali? Nah, ini termasuk timbangan yang keliru. Timbangan yang keliru. Ini dikatakan wali. Dikatakan wali. Setiap orang yang punya nama disebut wali. Jika setiap orang yang dia itu dikenal, bahkan dia dikatakan sebagai orang yang banyak berbicara dalam bidang agama, dianggap sebagai wali. Selain dia ada sebagai wali, itu adalah berbicara tanpa ilmu. Kecuali kalau dia sahabat Nabi dan para sahabatnya, memang mereka adalah wali-wali Allah. Jelas ya? Kemudian sebagian masyarakat membatasi wali itu untuk golongan-golongan tertentu, kiai, anak-anak kiai, keturunan Nabi, atau orang yang punya keturunan yang bersambung kepada Nabi. Jelas? Membatasi wali pada hal ini adalah hal yang keliru. Pada hal yang keliru. Nah, yang berdoa di sisi kuburan itu adalah tidak dalam agama. Dalam perkara tidak. Berdoa itu di mana saja dia berdoa. Nah, harus dia berdoa di sisi kuburan. Dia berdoa kepada Allah. Allah mendengarnya. Apapun dia berdoa. Dan kalau dia berdoa di tempat-tempat mustajab itu lebih afdal. Dia berdoa ketika dia sujud, ketika antara adzan dan qamat. Dia berdoa di sepertiga malam terakhir. Dia berdoa di hari Jumat, khususnya setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Ini di antara tempat-tempat mustajab. Adapun berdoa di kuburan itu adalah tidak dalam agama, tidak dalil yang menganjurkan. Tidak dalil yang sahih yang menganjurkan. Kalau ada pun dalil yang menganjurkan, itu hanyalah hadis-hadis yang lemah dan palsu. Hadis-hadis lemah dan palsu. Wallahu ta'ala. Penggalan dana dengan menggunakan proposal. Apakah termasuk tasawuf? Dan tasawuf pada dana yang terkumpul untuk kemaslahatan dakwah. Dan ini juga tidak tahu siapa yang mengumpulkan masalah-masalah yang seperti ini. Tapi yang saya lihat, ada sebagian penuntut ilmu baru belajar, kurang pemahamannya, kemudian munculkan masalah-masalah dan dia sendiri belum paham masalah. Sekarang proposal itu apa? Apa namanya di dalam bahasa? Cara proposal. Ini disebut tasawuf, artinya meminta-minta. Kalau benar proposal itu misalnya, kadang-kadang kadang ini, kadang dia adalah tawaran kegiatan, kadang sama menolak. Jelas ya? Nah, itu babnya beraneka-ragam. Dia mungkin masuk di dalam bab syafaat. Dan Nabi bersabda kalau babnya syafaat memberikan bantuan, ada kegiatan yang perlu didukung. Saya menulis kepada seorang agar supaya orang ini membantu kegiatan tersebut. Saya dapat pahala. Kenapa? Menganjurkan. Maka saya menulis misalnya ke orang tersebut supaya membantu kegiatan tersebut. Diberikan angka-angkanya. Apakah saya dikatakan meminta? Saya tidak meminta untuk saya. Tapi saya menganjurkan dia untuk memberikan apa? Bantuan kepada sebuah kegiatan. Itu adalah syafaat. Dan ini adalah hal yang dianjurkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari riwayat Bukhari dan Muslim, "Ishfa'u fal tu'jaru." Berilah syafaat, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Dan perbuatan yang seperti ini masih dilakukan oleh para ulama kita. Hingga hari ini.
Saya menyaksikan Syekh Mukbil, Allah yarhamu, menulis berbagai syafaat untuk hal itu. Beliau tulis kepada sebagian orang, membantu si fulan, membantu si fulan. Sebab ini babnya ke situ. Syekh bin Baz menulis, Syekh Shalih Al-Fauzan menulis, Syekh Ibnu Utsaimin menulis. Ini semua adalah hal yang dimaklumi. Jelas ya? Kalau ini dianggap sebagai proposal dan dianggap minta-minta, ya berarti para ulama itu semuanya adalah apa? Ya, meminta-minta. Ya, ini kekeliruan sebagian, saya katakan tadi, sebagian penuntut ilmu baru belajar. Dia sendiri belum paham akar masalahnya di mana. Ya. Kemudian yang kedua, ada yang bentuknya ta'awun, tolong menolong. Ya. Ada yang bentuknya tolong menolong. Nah, dari yang bentuknya mungkin masuk ke dalam masalah permintaan. Ya. Kalau dia di bab masalah, nah ini ada pembahasan khusus tentang masalah. Orang yang meminta-minta. Kebanyakan kondisi itu adalah hal yang dicela. Tapi ada di kondisi tertentu dia dibolehkan. Dia dibolehkan. Ini perlu dilihat di mana letak dalam pembahasannya. Karena itulah saya tidak menganjurkan kepada ikhwah dia berjelek sangka masuk ke dalam hal-hal yang tidak dia pahami. Ya. Kemudian seseorang itu kalau dia punya niat baik, dia misalnya lihat dari sebagian saudaranya ada mengajukan penawaran untuk sebuah kebaikan, pengadaan dorong misalnya untuk sebuah maaf dan seterusnya. Maka siapa yang mempunyai niat baik untuk dirinya dan punya kemampuan, ya, hendaknya dia tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Dalam kebaikan dan ketakwaan. Orang yang memberikan proposal itu bukan meminta untuk diri, tapi untuk kebaikan bersama, dan dia sendiri juga akan merasakannya. Dan umat akan merasakannya. Jelas ya? Ya. Maka saya anjurkan kepada ikhwan untuk menghindari klaim-klaim yang kadang ya, seseorang tidak paham hukum sebenarnya bagaimana. Ya, wallahu musta'an. Sudah berlalu waktunya. Oh, insyaallah. Insyaallah kalau kita sambung nanti di pertemuan besok dengan tema baru. Ya. Untuk sementara kita cukupkan sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua pada apa yang kita dengarkan dan menjadikan kita semua dari orang-orang yang mendengarkan ucapan kemudian mengikuti yang terbaiknya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.